ya bertahan aja, nggak apa-apa jadi cadangan. Kan kalau bukan, kan makanya gue bilang, kalau ada yang ngomong gitu, terus mengatasnamakan dirinya pandit, berarti dia nggak paham sepak bola. Gitu. Ya, sekarang mereka udah kesini, mereka juga dituntut tuh. Sekarang lu kan ada di liga yang tier-nya lebih rendah ya. Ya lu harus perform, kalau nggak perform, baru tuh penurunan. Balik lagi ke Peralta, menurut gue Persib sih kalau sampai bisa dapat, bahkan gosipnya tuh ada CDB juga ya. Kalau sampai dapat. CDB, Musa apa Jibril? Musa. Oh, Musa. Musa CDB. Jadi kalau maksud gue kalau sampai beneran dapat, Bur, kayaknya Igor Toli kalau bercandaan gue ngelempar koin aja siapa yang mau dipasang. Selino datang, Asnawi datang. Nah, iya. Itu seru tuh. Rame lagi. Karena tuh gue denger juga gitu. Kayaknya Marcelino balik ini nih. Karena di sana tuh kayaknya nggak prospek dia. Jadi lebih baik dia di sini. Karena Argentina tuh sebenarnya memang nggak istimewa banget. Cuma mentalnya udah jadi dari 2022, Bur. Udah pernah juara di bawah tekanan, digendong Messi. Sekarang mereka kayak ngegendong semuanya supaya Messi jadi last dance lagi. Persib Bandung menjadi klub elit pertama di Super League yang menggelar latihan dalam musim 2026-2027. Apakah ini tanda Persib Bandung akan mencetak gelar keempat beruntun di Super League? Nah, hari ini gua Ramdhani Bur di Podcast Locker Room sudah mendatangkan dua pandit atau dua pengamat sepak bola yang untuk ketiga kali kita duetin nih. Yang pertama ada pengamat sepak bola yang channel YouTube-nya viewsnya lagi tinggi banget. Terkhususnya bahas soal Persib Bandung. Siapa lagi kalau bukan Mas Edwin Setiadinata. Thank you. Jangan lupa likes and subscribe. Edwin Setiadinata ya. Gimana Mas, Piala Dunia Belanda udah tewas. Sesuai prediksi. Sesuai prediksi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa nikmatin karena masih ada 4 match lagi minimal ya. Nanti kan dibahas ya? Nanti kita bahas. Mantap. Nah, selain Mas Edwin Setiadinata, juga ada pengamat yang sangat berkontribusi nih dalam pengembangan sepak bola usia muda di tanah air. Siapa lagi kalau bukan Mas Yusuf Kurniawan atau Mas Yuke. Halo. Sehat Mas Yuke? Alhamdulillah. Telat dia nih. Bikin nggak mulai-mulai. Makanya. Katanya jauh dari Tangerang. Tau gitu. Suka begitu emang dia dulu tuh. Tau gitu bareng tadi Mas ya? Iya. Benar. Nah, nanti tadi seperti kata Mas Edwin, kita bahas Piala Dunia di akhir ya. Untuk di awal kita bahas soal Persib Bandung lebih dulu. Nah ini Mas Edwin, Ya. Mas Yuke, kita Ya. tahu Persib Bandung baru saja mendatangkan Ragnat Oratmangun dan juga Sandy Walsh nih. Tapi kedatangan mereka mendapat kritik dari sebagian pihak, khususnya akun-akun yang sangat jitai pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri atau akun-akun abroad yang menganggap kedatangan Ragnar dan Sandy Walsh sebagai penurunan karir nih bagi si dua pemain ini. Nah, untuk masalah ini Mas Yuke dan Mas Edwin menilainya seperti apa? Mas Edwin dulu deh. Gue udah berkali-kali ya posting, udah berkali-kali komentar. Sebenarnya kan poinnya kalau kualitasnya di Eropa akan stay di sana. Sebenarnya itu. Pada saat dia sudah jadi cadangan atau nggak dapat menit bermain, itu sebenarnya sudah secara nggak langsung memperlihatkan penurunan level performanya. Tapi ini pemain kan masih pingin jaga gitu ya, supaya masih terpantau di timnas Indonesia. Mau nggak mau, memang dia harus main, dapat menit bermain. Nah kebetulan datanglah tawaran itu gitu Bur. Jadi maksud gua nggak ada salahnya juga, karena kalau dia tetap bertahan, kan gue selalu bilang jangan silau sama kata Eropanya gitu. Tapi kalau dia nggak main, kalau misalnya masih 5-10 menit masih oke lah, masih mendingan gitu istilahnya. Tapi cuma latihan doang, nggak pernah main, hilang itu lama-lama gitu loh. Bahkan nggak masuk DSP gitu. Iya, malah maksud gue gini, netizen kadang nggak paham, latihan sama rutin main di kompetisi itu beda. Inilah Yuki nanti mungkin bisa tambahin lah, dia tahu betul itu yang bikin pemain itu terjaga gitu level performanya. Selain malah kadang-kadang yang gue bingung juga dibelok-belokin nih sekarang netizen, ada yang bilang, kalau gitu nggak boleh abroad dong. Ini kan ngaco lagi pemahaman ya kan. Terus ada lagi yang bilang apa? Ya bertahan aja, nggak apa-apa jadi cadangan. Kan kalau bukan, kan makanya gue bilang kalau ada yang ngomong gitu, terus mengatasnamakan dirinya pandit, berarti dia nggak paham sepak bola gitu. Nanti mungkin Yuki akan tambahin lah sedikit lagi dari sudut pandang dia gitu. Pinggir jurang Dia ngasih crossing nih, nah Mas Yuke nyelesain deh. Gitu. Gimana Mas Yuke? Ya, gue sependapat ya. Kita harus ubah mindsetnya gitu loh. Kita jangan terjebak dalam visi bahwa semua pemain-pemain yang potensial seperti yang tadi disebutin oleh Bur sama Edwin itu harusnya mereka abroad.
Tapi kan mereka kan pemain profesional. Mereka kan punya lifetime juga. Betul. Sekarang yang di karir profesional berapa lama sih orang bisa surviving? Paling lama 15 tahun. Paling Itu udah lama banget lama loh. banget itu. Pertama, yang kedua, mereka tuh kan di sana kita harus tahu ya, pemain diaspora kita itu bukan yang grade A loh. Mereka grade 3 mungkin kali ya. Iya. Di liga-liga yang juga tim-timnya bukan yang tim A juga, kecuali beberapa yang memang sekarang masih existing di sana ya, kayak J.I. Ijas, Martin Pas, Emil, Kevin Dix, dan lain-lain. Tapi yang ini kan layer 2-nya ini boleh dibilang, ya mereka perlu penghidupan juga. Di mana mereka cari tim yang juga nggak asal-asalan juga. Kalaupun mereka ke Indonesia, mereka lihat juga kan ekosistem kita kan udah membaik. Jadi nggak ada salahnya mereka masuk ke sini, paling tidak sentuhan bola mereka, level fitness mereka naik, sama kayak Ratnar kan sempat absen lama setelah cedera. Dia kan butuh tempat yang nggak terlalu tinggi juga. Kalau klub barunya itu levelnya tinggi, dia untuk ngejar yang lama juga susah. Nah sekarang dia udah kembali ke timnas, kita lihat dia udah mulai muncul lagi, ya kan. Terus dia coba datang ke Indonesia untuk dia dapetin sentuhannya kembali gitu kan. Itu menurut gue nggak ada yang tabu gitu loh. Itu pertama. Yang kedua kita juga harus tahu Persib ini kan merepresentasikan sepak bola kita di internasional dan yang dihadapi nanti eventnya kan ada 4 event ya. Walaupun yang paling diperhitungkan kan sebenarnya 2. ACL 2 sama ASEAN Championship. Itu kan jadi keseluruhan kan jadi 4 kan, termasuk Piala Indonesia, terus Liga Super. Nah, dengan 4 kompetisi yang dijalani ini kan pasti Persib perlu squad yang gemuk. Nggak cuma gemuk, tapi yang kualitas kan, yang kompetitif, nggak mungkin juga asal-asalan. Terus menurut gua, kalau pemain-pemain tersebut lagi-lagi ya, ini kan persoalan karena kebutuhan mereka juga, kebutuhan dari sisi finansial juga, kebutuhan juga untuk mereka menaikkan performanya kan. Terus mereka bisa menunjukkan performa mereka bagus, ya sudah, nggak usah dibahas lagi. Wah, di penurunan karir itu gimana definisinya gitu loh. Kalau dia di sini masih compete, masih bagus, dan syukur-syukur bisa bawa Persib ke level yang lebih tinggi dibanding yang sebelumnya, sukses. Dan timnas terbantu. Mereka nggak usah traveling lagi. Kalau mereka masih abroad kan persoalan klasiknya kan traveling, kecapean segala macam. Sekarang ada di sini semua. Jadi menurut gua ya kita harus berubah lah cara berpikirnya. Kita harus lebih maju lagi, jangan lagi di perdebatan. Sepanjang kembali ke pemainnya ya. Sekarang mereka udah ke sini, mereka juga dituntut tuh. Sekarang lu kan ada di liga yang tiernya lebih rendah ya. Ya lu harus perform. Kalau nggak perform, baru itu penurunan. Artinya kan dia nggak improve. Dia turun kasta, quote on quote gitu ya. Tapi kalau dia nggak bounce back, ya misalnya kayak Rafael Strike, itu menurut gue penurunan. Karena ternyata dia dari sana ke sini turun beneran. Nggak mentas juga. Nggak mentas. Jens Reven. Sementara Tom Haye sama Eliano, dia konsisten dia jaga di level itu. Makanya terus terpanggil, terus terpantau. Kan output akhirnya kalau pemain itu di level performanya terjaga, output akhirnya terpantau di timnas gitu. Terpantau di pelatih timnas. Walaupun secara kualitas Super League sama liga yang dulu mereka ikuti di Eropa mungkin lebih di bawah secara kualitas, tapi per individu hitungannya kalau level performanya mau terjaga, memang dia harus dapat menit bermain secara rutin gitu. Nah, itu yang jadi concern kita, harapannya pemain-pemain yang datang ke Indonesia mendapatkan menit tampil dan bisa bikin klubnya tuh naik level ya. Mas Edwin. Ini selain Ragnar dan Sandy Walsh, kita tahu kan Persib memang dalam beberapa tahun terakhir rutin ngedatengin pemain keturunan ya. Kita tahu selain 2 nama itu sebelumnya ada Tom Haye, Eliano, dan juga Dion Marks. Nah, Dion Marks ini mungkin jadi salah satu pemain yang bisa jadi senjata andalan di musim baru. Nah, kira-kira menurut Mas Yuke, menurut Mas Edwin, ada lagi nggak sih pemain keturunan yang bakal berpotensi didatangin Persib Bandung? Yang mumpung bursa transfer masih dibuka. Yang ramai dari bursa transfer sebenarnya gosip-gosipnya, walaupun belum tentu benar ya. Tapi kalau melihat kebutuhan, kayaknya ya kalau Romeni udah gagal karena dia udah gabung ke Fortuna. Paling Pelu Pesi sih paling dekat kalau menurut gua. Karena kebetulan Persib juga butuh gelandang tengah yang bisa dampingi Tom Haye dari sisi defense-nya kuat gitu. Jadi walaupun ini nanti akan banyak lagi rame lagi ya soal diaspora pulang kampung lagi. Tapi menurut gua lagi-lagi ya tadi yang udah dijelasin kita bareng-bareng bahwa memang bahwa menjaga level performa, kualitas yang di dalamnya ada unsur menit bermain itu yang paling utama sekarang. Karena ini nyambung ke yang dulu pernah gue bilang, bro, soal kualitas pemain itu. Pemain yang berkualitas di Indonesia itu nggak banyak, ya ikan-ikan berkualitas di kolam tuh nggak banyak.
jadinya yang kesorot tuh itu aja. Padahal dinamika pemain timnas, kalau performanya turun, itu udah biasa di negara maju, Bur. Paling dicoret doang sama pelatihnya. Dia manggil pemain yang lagi on fire di liga, meskipun capsnya 0. Dia panggil tuh, cuma nanti kalau yang berkualitas itu naik lagi, panggil lagi. Inilah, maksud gue gini loh, harusnya federasi juga berpikir, gimana supaya kolam ini banyak lagi ikan berkualitasnya. Karena kalau lu selalu ngandelin diaspora, ada momen pasti mereka menurun performanya gitu. Sementara yang pembinaan ini kan harus jalan berbarengan gitu, maksud gua gitu. Tapi sih gua mau kasih insight ya. Mungkin ini bisa jadi perdebatan, tapi cukup relevan ya. Tadi kan sempat kita menyinggung soal Jens Raven, terus Rafael Strijk, terus Zylstra. Itu kan usia prime mereka. Itu yang menurut gue sayang. Masih muda banget. Gue sayang mereka kesini gitu ya, termasuk Dion Mark gitu ya. Apakah urgensi mereka kesini itu untuk buat jangka panjang, which is itu lebih baik mereka di sana? Atau memang mau dipromosikan segera? Itu kan big question, karena kan anak-anak itu harus bersaing dengan pemain yang sudah matang. Pemain asing, masalahnya pemain jadi asing lawannya. dan pemain yang matang gitu. Apalagi besok gue dengar nggak ada regulasi lagi pemain U23. Berarti kan jadi pasar bebas. Ya ini bisa diskusi ya. Gue nggak menyudutkan ke tim-tim tertentu yang mengambil kebijakan kayak itu. Tapi bisa diperdebatkan urgensinya apa gitu. Karena mereka masih usia emas loh, masih prime gitu loh. 20-an masih. Iya, dan kalau mereka pun existing sana, gue rasa masih ada klub kok yang mau. Walaupun mungkin tiernya nggak seperti yang mereka harapkan. Tapi lagi-lagi menyambung yang dikatakan Edwin, yang penting dia main. Berkompetisi, berlatih di standar yang tinggi. Mana nggak, Win? Niscaya dari sana, mereka bisa menunjukkan bahwa mereka memang pemain yang layak untuk dan berguna buat timnas masa depan. Jadi datang ke sini pun mereka udah ada modal. Kayak Lili Pali, contohnya Winnie. Lili Pali datang ke sini tuh usia muda juga. Tapi dia di sana udah perform. Jadi begitu datang ke sini, ya dia udah punya modal. Makanya dia bisa sampai sekarang existing di usia yang nggak muda lagi. Artinya kan modalnya mereka, dia tuh modal waktu main di Belanda itu udah kuat. Begitu datang, dinaturalisasi Win ya 2013. Usianya masih 23 tahun. Iya, 23 tahun betul. Tapi modal dia udah banyak. Itu loh maksud gue Win. Bur. Kita harapkan tim-tim profesional terutama dari Liga 1 nih yang punya level persaingan tinggi seyogianya gitu ya. Datengin pemain-pemain diaspora yang memang udah siap. Bukan untuk dikader di sini. Dikader jangan di sini. Karena dia pasti akan bersaing ya kayak Jens Raven, Zylstra kemarin cedera lagi. Jens Raven ya ketutup juga sama pemain asing lain. Karena kan ya sekarang lu pasar bebas. Itu sih yang concern gua gitu loh. Nah, ini hubungannya sama usia nih, Bur. Jadi Egy itu kita tahu ada contoh Egy sama Witan kan keluar nih ya. Kalau usia muda wajib lah, coba aja fight. Satu musim belum dapat menit bermain, nggak apa-apa karena masih muda, dia masih fight terus. Tapi kalau udah lebih dari 2 musim nih, nggak main-main, sampai dipinjemin ke Trencin juga waktu itu, ya mau nggak mau ya balik udah. Tapi udah dia udah fight gitu, maksud gue dia udah berangkat. Udah mencoba gitu. Gitu. Dan akhirnya kayak Marcelino juga kan kita tahu di Oxford The Mentok, di Trencin juga sempat cedera panjang ya. Kalau misalnya memang harus balik ke Super League, nggak masalah, ya kan? Nah, dan kan netizen pernah ngomong gini nih, Bro. Jadi buktinya Romeni sama Marcelino main di timnas bagus-bagus aja tuh. Gue sering baca gitu, walaupun cadangan katanya. Tapi kan masih dapat menit main. Marcelino baru dia bandingin lagi katanya, Marcelino nggak pernah menit main tapi gacor di timnas. Maksud gue, lu lihat dulu berapa lama dia bertahan di level itu. Nah kemarin lu ingat nggak wawancara John Hartman bilang, dia impress eksepsional katanya. Tapi pas lawan Mozambik lu lihat nggak Marcelino main? Kurang mainnya. Akhirnya kelihatan juga gitu loh di kompetitif game, kelihatan pasti pemain yang nggak pernah main itu. Gitu. Walaupun di latihan dia bagus gitu kan. Di Mozambik nggak keluar kan? Diganti dia gitu. Akhirnya di babak kedua kan. Nah ini kita tahu Persib Bandung selain mendatangkan pemain keturunan atau pemain diaspora juga aktif kan datengin pemain asing. Saat ini udah 6 pemain ya, 6 pemain yang didatengin. Kalau nggak salah 6 pokoknya semua tuh sama pemain diaspora juga. Dan yang lagi ramai banget kan Peralta nih. Kita tahu Mariano Peralta yang udah dikaitin sama Persija katanya kan dalam preskon perkenalan Sintayong. Sintayong sudah mendengar info katanya Peralta udah dikontrak Persija tapi nyatanya belum kan. Belum ada tanda tangan kan. Faktanya seperti itu. Dan sekarang Persib Bandung sudah ya mungkin tinggal pengumuman nih untuk wilujeng sumpingnya Mariano Peralta. Nah ini kira-kira kalau Persib Bandung bisa ngedatengin Peralta nih, seberapa gilanya Persib Bandung nih Mas Yoki Mas Edi?
Gila sih. Gila sih. Tapi sebelumnya ya, gua sebenarnya agak menyayangkan waktu ada yang announce itu. Waktu press con-nya STY. Betul. Bahkan beberapa teman gue bilang seharusnya kalau meng-announce itu tuh ada departemen khusus. Antara komunikasi, manajer tim, atau siapalah. Ini kan bukan gitu ya. Dan ternyata nggak jadi pula, makanya jadi rame gitu. Balik lagi ke Peralta, menurut gue Persib sih kalau sampai bisa dapat, bahkan gosipnya tuh ada CDB juga ya. Kalau sampai dapat sih. CDB, Musa apa Jibril? Musa CDB. Jadi kalau maksud gue kalau sampai beneran dapat, Bur, kayaknya Igor Toli kalau bercandaan gue ngelempar koin aja siapa yang mau dipasang. Karena semuanya bagus-bagus loh. Bagus, bener. Kan Sekulis kan udah dapat tuh nomor 9-nya. Menalo kenceng loh, gue lihat di klub sebelumnya. Betul. Terus masih ada Berginio, Ragnar kalau lagi udah ketemu level fitness yang siap dimainin. Tapi kayaknya sih memang ya tadi UK bilang squad harus gemuk karena dia di 4 ajang gitu. Jadi mungkin kalau lagi lawan tim kuat nih di ACL 2, cuma weekendnya juga harus ketemu siapa, nah dia harus rotasi tuh, kayak gitu-gitu tuh penting banget. Lempar dadu aja. Siapa yang dimainin nih? Iya benar. Jadi maksud gue ini bukan cuma masalah kedalaman dan kualitas pemain yang di bench pun nggak jauh beda banget. Harus setara lah gitu. Kalau menurut Mas Edwin, posisi terbaik Peralta di mana? Winger kiri apa posisi? Winger kiri. Dia kuat di kanan kan, inverted aja di situ. Nusuk-nusuk ya. Tendangannya juga gila kan. Kadang malah bisa dipindah di kanan, tiba-tiba ada di depan. Waktu di Borneo kemarin main. Iya, jadi menurut gua ya kalau Peralta gabung, terus bondingnya dia cepet ya dengan atmosfer klub barunya, itu udah susah tuh nggak bisa ngebalap Persib. Dia belum start aja udah di depan. Iya. Istilahnya kayak gitu ya. Bukan berarti kita menafikan tim-tim lain yang juga ikut compete ya. Kayak misalnya Persebaya tuh termasuk rame juga tuh dia. Cepet juga, gercep gitu ya ngambil pemain-pemain. Iya, dia kan lebih ngandelin pemain-pemain yang mau kerja kan. Loyalty base lah, karena itu kan ex-nya Bernardo Tavares kan ya. Nah, kembali lagi kalau Peralta memang jadi ke Persib, ini menurut gua sih double lah keuntungannya. Bukan nggak mungkin nanti mereka akan buat prioritas yang lebih menantang lagi. Misalnya targetnya lagi bukan cuma di domestik nih bro, pasti targetnya udah di atas nih. Di Asia atau minimal di ASEAN antar klub itu. Itu kan perlu juga ya untuk menguji sejauh apa kedalaman skuad ini, sejauh apa bonding pemain-pemain lama dengan pemain baru. Nah, untuk yang Piala Indonesia gitu ya, mungkin baru tuh Dion Max, main di situ kan, Nazril, Alvaro Kasian juga Nazril pemain potensial gitu kalau nggak dapat main. Nah, itu mungkin gunanya mereka ya, mungkin bagian dari ternak di situ lah supaya nanti buat ke depannya. Tapi ya menurut gue sih ini kan masih rumors ya. Gue pernah ngomong Win, jadi sekarang nih udah mulai mendekati gaya-gaya Eropa dalam sistem bajak-membajak pemain. Walaupun cuma sebatas verbal doang. Dulu Malcolm tuh dari Roma udah di bandara, dibelokin ke Barcelona. Di luar banyak kayak gitu. Ini juga kan Peralta seolah-olah kan STY kan ngomongnya mungkin spontan ya saat press con Peralta gitu kan. Dia nggak tahu bahwa ini belum selesai, belum don deal gitu kan. Dia ngomong keceplosan, ya gue nggak tahu gimana. Peralta ngerasa wah gue udah disebutin mungkin ya minta naik harga misalnya kan. Apalagi tahu Persija rumornya 540 miliar itu kan. Pasti agennya bergaining lagi kan. Akhirnya hilang kan. Tapi ya sejauh ini juga tadi juga didesak-desak tentang Peralta, dia juga nggak mau ngomong. Udah pokoknya ntar aja gitu kan. Sabar gitu. Takutnya juga diselip juga lagi. Karena gosipnya juga kan ke JDT. JDT kan. Nah, itu walaupun tetap peluang besar juga katanya ya Persib juga menurut gua dengar gitu ya. Lagi apa sih? Mau finish lah gitu untuk negosiasinya. Gitu. Karena iya kalau menyambung dari yang lu bilang tadi JDT itu gue ingat Musa CDB kan sempat dilepas ke JDT kan. Bener. Ternyata emang dia Liga 1 proven bukan di sana, jadi dia balik lagi ke sini. Di sana bukan levelnya dia. Nggak mungkin Peralta juga di sana gitu ya. Karena dia harus tahu level JDT itu tinggi. Kalau daripada lo jadi camat dulu di sana kan. Mendingan di sini lo main di ACL 2 dulu lah gitu kan. Sana ACL Elite main itu. Terus kalau dari gaya main, mungkin gue sedikit hipotesa gue mungkin ST itu secara nggak sadar refleks karena dia antusias dia dengar Peralta mau mau deal. Jadi dia keceplosan. Karena profilnya dia tuh cocok
profilnya Peralta tuh cocok dengan gaya main STY. Oh, mau mundur gitu ya. Peralta mainnya. tuh kan mau track back, Mau track terus back, betul. die hard dia. Iya. Wah, dia kemana aja bola dikejar. Transisi bagus. Transisinya bagus. Terus dia bisa selesaikan peluang secara mandiri loh, Iya, dengan kakinya dia sendiri Dia nggak. ngegendong Borneo Itu. sebelah. Keren banget mainnya. Jadi wah cocok nih, mungkin akhirnya secara naluri dia keceplosan ternyata belum dia. Saking excited ya Saking gitu ya. excited gitu Betul, loh. Karena kan betul. Persija emang langka dapat pemain-pemain sekelas itu gitu Iya. ya. Gitu sih. Benar. Makanya nih gila banget Persib Bandung kalau bisa datengin Peralta di bursa Wah, kelas itu nih. back-back pasti pada konsen semua tuh kalau Bener. ketemu Persib. Bener. Iya, mungkin pada bingung gue harus jagain siapa nih. Iya. Karena saking Ngeri. banyak pilihan. Berguinho yang bakal segera gabung latihan ke Persib Bandung, terus juga ada Ragnar, ada Luka Menalo Iya. yang musim lalu main di playoff Liga Champions Eropa, nunjukin iya, kalau iya. memang ini pemain pemain didatangin Persib tuh punya kualitas semua, Dan termasuk banyak juga dari Eropa Eropa Timur. Timur, Jadi kayak Igor si- Tolik pengen Iya. chemistry-nya cepat benar, aja gitu. biar cepat. Bahasa Sekulic juga kan top skor Liga Montenegro. Betul. Dan juga Pemain terbaik loh dia. pemain terbaik dan pemain timnas Montenegro masih Iya, ada iya, sih. masih, iya. Match terakhirnya lawan Slovakia di bulan Juni, saat itu dia main Iya, 45 menit. itu Berarti gila kan tuh. gila banget Persib Bandung. Itu benar kata Mas Yatin Mas Yuke, memang misi Persib di musim ini ya di ACL 2. Dalam wawancara terbaru ada Malis bilang target Persib maksudnya masuk ke final katanya. Iya, Final ACL 2. Oh iya. Jadi iya. nggak Tapi main-main. Masuk semifinal pun juga Udah luar biasa. udah Ya luar perempat biasa. final juga udah oke. Yang Iya, penting perempat final ada bener. perbaikan hasil ketimbang Iya. musim Dan lalu. itu kita bisa baca visi manajemen dan juga ambisi tim ini untuk ke level itu ketika mereka mengambil Mutombo kan. Itu kan Nah, dari Ratchaburi iya, kan. benar. Artinya kan sudah mulai mengintip ke situ kan. Iya. Bagaimana cari pemain yang paling nggak punya pengalaman di level itu. Asia, betul. Supaya begitu mereka datang ke sini ke Persib bisa bantu. Betul, Kan setuju. ambience atmosfernya dan juga persaingannya kan beda. Itu kan dari situ visinya kan udah Iya. mulai jauh ya. Iya. Nah, sekarang kita encourage Boboto juga harus mikirnya ke situ. Supaya jangan cuman Super Di League aja. lokal aja, Iya. jadi harus menatap Tapi masih Asia. kuat loh dia. Masih. Kalau dia udah tersingkir ya, dia balik lagi fokus ke Super Ya League. udah kelar Materi itu. pemain itu udah Iya, kayak kemarin. Iya, udah Kayak kuat kemarin. banget. Kayak kemarin gitu kan, begitu Iya. pas dia kesingkir di Udah. babak knockout, balik lagi, wah gue bilang, gue udah ngomong Iya, di ngomong di sini, sini. nggak akan tertahan bro, gue bilang beneran kan. Babababababab. Masih susah lah. Masih Susah. nyingkirin mereka dari persaingan gelar sih berat lah. Karena dengan Masih- squad yang udah mereka rencanakan, kayak sekarang gini ya, itu kan ya sayang kalau cuma targetnya Liga Super kan. Super, Iya. Iya. Betul. Ya, harapannya Persib bisa berbicara banyak di Melangkah ACL 2. jauh lah. Melangkah jauh. Iya, Nah, ini tentunya juga Persib untuk melangkah jauh di ACL 2 nggak cuma memperbaiki lini belakang dalam arti back, Back. tengah dan juga depan, tentu juga penjaga gawang. Nih kita tahu Teja Pakuala memang oke banget main di Super League musim lalu kan mencatatkan 18 clean sheet dan itu kan merupakan rekor ya. Iya. Iya, Dia iya. melewati rekornya Akhirnya dipanggil juga ya. Yo Jae-hoon dan akhirnya dipanggil juga ke tim Iya, nasional. bener. Dan harapannya sih bisa masuk skuad akhir ya, Iya. bersaing dengan Nadio, Cahaya dan juga Muhammad Riyandi kan. Iya, iya. Dan di saat bersamaan juga mungkin Persib kalau memang ingin bersaing di ACL 2 butuh kiper yang memang punya Butuh. profil lebih Iya. tinggi ketimbang Teja. Iya, iya, Profil lebih tinggi dalam arti postur lebih tinggi, refleks lebih bagus dan juga punya pengalaman main di Asia kan Betul, tadi betul. kayak Mutombo Iya. yang pernah membawa Ratchaburi ke ke perempat final ACL 2 Iya, iya. atau mungkin Persib Bandung bisa ngambil ini contoh aja misal kiper Lion City Sailor kita tahu Ivan Susak yang tingginya Iya, iya. 203 cm Yang ngalahin Persib juga ya. yang ngalahin Persib juga di 2 musim lalu kan Iya. kalau musim lalu ngalahin Persib ya Iya, 3-2 musim lalu di fase grup dan ini kan dia juga pernah bawa Lion City Sailor lolos ke final ACL 2 kan di musim 2024-2025. Nah, kalau menurut Mas Etun, Mas Yuke, Persib butuh nggak sih kiper baru? Butuh banget Butuh loh banget. menurut gua. Butuh Kalau banget. memang mau melangkah lebih jauh di Asia ya harus kualitasnya juga kualitas minimal kualitas Asia. Kayak misalnya sulit nih dapat dari yang tadi lu bilang ya di siapa Lion Line City Sailor. Iya, misalnya sulit atau dia cek aja dulu lah ke kiper-kiper yang misalnya main di Asia itu siapa yang bagus. Kalaupun nggak dapat kan sebenarnya ada beberapa kiper asing yang juga cukup oke. Di sini. Di sini. Iya. Ya Kayak si kayak Igor tuh. Igor bagus ya. Igor, Itu Sonny kipernya Steven juga oke menurut gua. PSBS Biak kipernya siapa? Oh, yang lokal. Kanu, sorry, siapa? Kadu Kadu itu bagus juga tuh. oke. Cuma kadang-kadang mentalnya ini nggak pas itu di Asia dia. gitu. Benar, Menurut gua wajib
harus dapat kiper yang malah kualitasnya di atas Teja. Jadi rotasi kalau dia cedera, Teja juga masih bisa oke, atau masih main di Super League masih oke, nggak masalah juga. Iya, bukan berarti kita meremehkan Teja ya. Teja udah membuktikan bagaimana performanya sangat luar biasa di Super League, tapi memang kalau levelnya udah Piala Asia ataupun ASEAN antar klub gitu ya, kita perlu kiper yang memang grade-nya lebih tinggi lagi untuk memberikan rasa aman juga, rasa nyaman juga. Dan itu kan juga mempengaruhi moodnya pembelakang ya. Back-backnya bagus-bagus, melihat ke belakang, aduh. Kan bisa juga kayak gitu bikin kan. naikin PD kalau kipernya bagus gitu. Iya, betul. Dan perlu istilahnya perlu big man lah. Kipernya tuh yang gede gitu ya. Karena itu Iya sih. Iya, Bro. Ngaruh sih. Ngaruh kan wibawa pertahanan kan juga nutup gawang. Iya. Kayak misalnya udah rumah begini 4 meter. Waduh. Terus Udah minder pemain Courtois lawan. gitu misalnya gitu kan di level yang lebih tinggi. Kayak kiper kan rata-rata kan itu memang profiling awalnya kan dari fisik kan dilihatnya kan. Bahwa kemudian pada aksinya kita juga nggak bisa menutup mata dengan aksinya Iker Casillas yang walaupun posturnya kecil tapi luar biasa. Refleks, Terus ya. kemudian juga Campos Meksiko kan kiper-kiper kecil. Kecil. Tapi kan memang levelnya beda. Mereka kan sudah lebih dulu ditempa di liga yang sangat kuat gitu kan. Begitu main di internasional ya modalnya udah cukup gitu. Iya. Itu yang gue kira ya pertimbangan Persib untuk ambil kiper asing. Bener. Kalau misalnya Persib Bandung mendatangkan Peralta atau nanti kiper asing kan otomatis harus ada pemain asing yang dibuang atau dilepas. Kita tahu di skuad Persib saat ini pemain asing udah 11 nih Mas. 11 itu termasuk Putros dan Matrikardi yang sebenarnya kontraknya udah habis, tapi kan Matrikardi udah ikut latihan. Iya. Terus juga Putros masih liburan setelah membela timnas Irak di Piala Dunia 2026 ya. Ini kira-kira kalau memang ada pemain asing baru ya Peralta hampir pastilah. Nanti misal kiper asing datang lagi, apakah Persib Bandung akan melepas pemain asing yang ada saat ini atau membiarkan ya udah biarin aja lebih dari 11 tapi yang Enggak dipinjemin sih Bur. Nah, juga. bisa jadi pinjemin atau seperti apa? Iya, kalau dapat striker lagi yang berkualitas, rasanya gue bukannya ini ya, tapi mungkin Ramon Tangke ini bisa jadi dilepas, bisa jadi ya. Sekarang mungkin bisa di cadangannya si Sekulic ya. Iya. Terus William Barros juga. Jadi kemarin tuh sebenarnya gue agak kaget, masih ada ikut latihan. Kan gue sempat begitu. Iya. Ternyata mungkin katanya masih dipertahankan. Masih Cuma masuk. kita nggak pernah tahu kalau manajemen itu dapat yang lebih berkualitas. Iya. Terus dia harus 11, pasti ada yang harus di. Korbanin. Iya, kalau mereka datang latihan berarti kontrak mereka masih eksis dong. eksis, Karena nggak mungkin mereka balik latihan kalau kontraknya belum eksis. Benar. Iya. Nah, kalau kontraknya udah eksis, berarti ini jadi tanggung jawab klub bagaimana menyalurkan mereka. Kalau mereka nggak main juga pasti mereka nggak mau juga kan. Nggak mau. Nah, bukan nggak mungkin kalau misalnya dilepas ke abroad itu nggak menjual, ya paling di kompetisi domestik yang gue pikir juga mereka banyak yang mau loh. Iya. Striker-striker buangan Persib Iya. udah paling enggak 8 gol tuh, Liam Dapet Barros, lah, Ramon iya. Tangke lumayan lah kalau main buat PSS Sleman misalnya. Iya. Buat main tim Bener. yang Ya promosi. minimal dipinjemin memang. Iya. Mau nggak Iya. mau udah. Kan kenceng rumornya Ramon diincar Persita kan. Iya. Ramon Persita, William Barros Arema gitu. Karena memang ya banyak pemain Brazil lah di klub-klub itu kan. Dan gua rasa mereka nunggu loh. Iya. Siapa lagi yang didatangi? Iya. Iya. Kalau misalnya, wah, nelpon aja, tolong ini dong gue pindahin ke sini. Daripada gua nggak main, gitu kan. Bener-bener. Ya bagus sih buat persaingan internal juga ya. Bagus. Kompetitif kan, Benar. mana yang memang mereka layak ya bertahan gitu kan. Pokoknya nanti kita nantikan dalam wawancara terbaru juga Coach Igor Tolic ditanya soal Putros, kata dia, ya gue nggak tahu Putros kapan gabung karena memang baru kelar latihan dan dalam beberapa hari ke depan akan diumumkan apakah Persib akan memperpanjang kontrak Putros atau enggak. Jadi kan kontrak Putros sudah habis kan? Kontrak Putros itu yang rawan tuh. Nah, Padahal pergi. benar, Iya, lawan iya. pergi kan kontraknya habis di tanggal 1 Juli. Padahal masih layak ya kalau kita Masih bertahan layak terus ya. dan dia bisa main di banyak posisi Iya, kan. Fullback versatile kanan, dia. kiri, gelandang sentral dan ditambah lagi back kiri Persib kan cabut semua tuh. Kurzawa, Rezaldi, Dewangga, Zalnando, ya. Zalnando. Nah, Putros sebagai pemain yang bisa main di banyak posisi itu bisa jadi berguna banget kan. Makanya kita tunggu gimana keputusan manajemen Persib, apakah akan diperpanjang atau enggak Iya, si Putros. Nah, selain Putros yang lagi kencang banget dikaitkan sama Persib, kita tahu ada 2 pemain lokal nih Mas Edwin, Mas Yuke, Taufik Rustam sama Egy. Nah, secara posisi bermain kan Egy Maulana Fikri maksudnya. Secara posisi bermain mereka sama-sama biasa main sebagai winger kanan kan. Iya, iya. Dan Dua-duanya Kidal ya? Kidal benar. Dan kita tahu juga Persib Bandung sebenarnya winger kanan udah banyak banget kan. Udah banyak sebenarnya. Ada Luka Menalo, ada Berginio, Beckham iya. juga bisa main Iya, di situ. iya. Ini seberapa butuh nih Persib akan kehadiran 2 pemain ini? Kalau memang benar ke Persib ya? Ya, kalau Rustam tuh gue sedikit agak kenal ya. Karena Rustam itu
Dia main di Liga Top Skor juga, Bro. Oh. Waktu di eranya 2021. Masih muda. Masih muda, Bro. 2021 masih main ya? Liga Top Skor. Iya, masih. Waktu itu dia belanya Bintang Ternate, Binter namanya. Oke. Jadi mereka datang emang dari sana, dari ya, Binter, satu tim rombongan. Oh, pas Terus kontrak di sini, kontraknya di Sawangan, latihan di Sawangan. Terus si Rustam tuh udah dipantau sebenarnya Persija tuh. Mainnya di Top Skor di sini di Jakarta. Sampai segitunya tuh. Ada satu pengusaha lah di sana yang gila bola dikirim Dimodalin ke satu sama akademi, dia. lu main di Top Skor Jakarta. Tapi di sini nggak juara juga. Karena kan kalau di level segitu kan memang banyak tim-tim yang bagus kan. Karena mereka kesini tuh butuh kompetisi kan. Nah, Rustam itu memang udah kelihatan. Udah kelihatan nih anak ini bakal jadi pemain nih gue bilang. Karena memang dari profilingnya, terus dari etos kerjanya, terus skill individunya itu memang beda sama yang lain-lain. Ya. Dan betulan kan begitu pas dia ke Malut, ini dia nih yang kemarin jadi. Kelihatan kan itu kalau misalnya nggak ada regulasi pun Rustam tuh termasuk pemain yang disiapin untuk sub per sub. Jadi menurut gua kalau dia bisa dibawa itu buat prospek paling nggak bisa dimatengin dulu lah di Piala Indonesia atau betul, setuju. Buat jadi pemain pelapis gitu ya. Dipinjemin dulu. Itu mungkin, itu bisa. Dan satu lagi, Egi. kalau Egy, nah ini dia nih. Gimana? Harganya kemahalan. Kontraknya mahal Kontraknya berarti. mahal banget. Karena memang udah lama main di luar negeri sih sebelum ke Dewa kan. Iya, tapi ya dalam bursa transfer segala sesuatu mungkin Bisa aja. terjadi. Apalagi kalau terjadi komunikasi dan menganggap bahwa pihak Dewa udah cukup memberikan kesempatan Egy, tapi juga performanya nggak kunjung meledak gitu kan. Walau dia udah punya pengalaman main di Eropa, ya bisa aja dilepas. Tapi kan masalahnya Persib ini udah numpuk banget kan. Nah, itu. Itu juga jadi problem nanti di ruang ganti juga tuh. Kalau mahalnya sih gua rasa Persib sanggup lah, Bur. Tinggal skemanya dibuat kayak gimana gitu Iya, kan. tapi balik ke Egy juga dia pasti mikir kan, gua bisa reguler main nggak di Iya, situ? itu. Karena dia juga pasti kan motivasinya buat jaga peluang tempat main di di timnas, timnas, betul. gitu kan. Jadi maksud gue justru bagus buat Persib, makin banyak pemain berkualitas. Cuma nanti kan dilemanya itu ketika ego beberapa pemain, kok gue jarang main ya, apa, nah gitu-gitu kan nanti Igor Tolik harus ngadepin gitu. Nah, jadi itu dia tuh. maksud gue proporsional aja lah. Kalau Taufik Rustam karena masih muda, menurut gue kalaupun ke Persib bagus buat dia, latihan sama kualitas tim-tim pemain-pemain yang bagus, dipinjemin jadi salah satu opsi juga bagus. Gitu. Benar-benar. Ini tadi Mas Edwin juga udah nyinggung Igor Tolis nih, bisa. Ini seru juga tuh. Nah, Gua nih, seru Mas juga Edwin nyinggung soal ruang ganti Iya, jadi gue agak tertarik untuk membahasnya. Gila, udah smooth ya ininya ya, bridging-nya ya. udah mulai masuk gitu ya. Nah, Igor Tolis kan masalah ruang ganti nih. Kita tahu Bojan Hodak dulu oke banget untuk menghandle ruang ganti Persib yang dipenuhi banyak pemain bintang kan. Nah, ini gimana nih soal Igor Tolis yang kita tahu udah lama nggak jadi pelatih kepala kan. Terakhir kan kalau nggak salah klub Mesir ya, klub Mesir Wadi Dekla kalau nggak salah. Setelah itu kan dia 2 musim terakhir jadi asistennya Bojan Hodak. Nah, dan memang Igor Tolis pernah memimpin skuad Persib di momen-momen Beberapa momen tertentu, match, ya. kayak lawan PSM, lawan Malut. Dejan Beralangan. Nah, Apa, ketika Bojan Beralangan. Tapi kan tentu day to day-nya kan Igor Tolis nggak mimpin full latihan, bisa jadi ya tetap di bawah komando Bojan Hodak. Ini seperti apa? Ya itu ya benar sih. Gue juga pengen tahu ya. Ini kan misteri di kamar ganti ini kan yang tahu pemain-pemain aja kan. Benar. Tapi betul Bur. Jadi dari beberapa pemain yang sudah ngomong gitu ya secara personal, dia bilang ruang ganti itu panas. Cuman Bojan itu bisa nenangin, Bojan tuh bisa memberikan kepercayaan kepada pemain, dia bisa handle. Kan itu ego-ego semua nih. Betul. Ini kan kayak Real Madridnya Indonesia kan kira-kira kan gitu kan ya. Bintang semua. Juara-juara itu Galacticos. bintang semua gitu kan. Itu kalau ngomong ya keras-kerasan gitu ya, tapi ya Igor dengan karakter yang sangat kuat, dia bisa handle nih pemain-pemain ini kan. Di situ kan juga ada pemain-pemain ex diaspora juga yang tentu punya pengalaman lah dengan pelatih-pelatih yang lebih hebat dari Igor kan. Dari Bojan Hodak kan. Nah, kalau Igor Tolik kan memang dia sebelumnya memang diplotting untuk tactical, planning tactical. Jadi dia kuat tuh untuk urusan taktikalnya tuh. Itu Bojan sangat mengandalkan dia. Igor Tolis. Tapi benar, ini kan menyangkut sentuhan manusia ya. Kan beda kan, setiap manusia kan cara pendekatannya beda. Walaupun mungkin Igor Tolik sudah sudah menyerap ilmunya Bojan, cara dia mengatasi itu ruang ganti, tapi kan ketika dia sendiri yang pegang belum tentu juga. Sukses. Nah, ini juga jadi pertanyaan besarnya. Nanti akan diukur bagaimana startnya. Kalau startnya smooth nih, tak gitu ya, mungkin ada optimisme lah. Tapi kalau startnya jelek nih, kalau kemarin kan Persib sempat dikritik ketika di awal laga udah kalah sama Persijap kan. Benar. Tapi Bojan kan udah proven 2 musim sebelumnya juara, jadi tenang aja. Tapi kalau Igor nih, orang masih big question nih, bisa nggak nih pegang ini ya? Apalagi banyak pemain-pemain baru kan. Baru, benar. Itu sih yang gue pengen tunggu gitu.
Nah ini nyambung nih. Jadi gue pernah nonton kutipan atau wawancara Nagelsmann ya. Dia tuh ngomong bahwa tactical di seorang manajer itu atau pelatih 30% aja bro. Sisanya social competence. Inilah yang menentukan hasil sebenarnya. Terutama pada saat konflik itu muncul. Jadi social competence tuh kayak man management, motivasi pemain. Itu nggak kelihatan, nggak pernah kelihatan Bur. Tapi itu kelihatan di babak kedua perubahan main, terus menang gitu. Jadi memang sepak bola bukan cuma taktikal, ya taktik apalah miskin itu udahlah skip aja dulu. Maksud gue itu juga yang gue mau lihat sebenarnya dari Igor Tolik gitu, karena Bojan sudah terbukti 3 musim beruntun. Nah, tadi kan nyambung ke kalau sampai misalnya Egy masuk, pemain bintang lain masuk, kan ada ego di sana. Pasti. Lu ngatur pemain bintang itu bisa nggak? Itulah sebenarnya yang paling penting. Kalau lu tanyakan gimana, jujur gue juga sama kayak Yuki, gue pingin lihat. Ya ujiannya memang sebenarnya waktu lawan PSM itu kan menang kan di Makassar. Bojan nggak ada, tapi juga rasanya kalau di situ kita lihat tuh dia udah kualitas pelatih kepala sih. Waktu itu ya, bahkan dia cukup draw aja karena kan Borneo-nya ditahan. Seri juga. Kalau ternyata dia menang dan menit akhir kan golnya 90 plus berapa. Jadi dan perjudian itu dilakukan dengan masukkan Levin Kurzawa kan. Nah, langsung kirim bola. Crossing-nya langsung banyak. Swing, gol. Langsung game changer. Gila, itu yang paling penting sih, Bro. Memang social competence lah yang gue setuju banget yang dibilang Nagelsmann. Oke, kalau soal Igor Tolik ini kita tahu dari 6 pemain yang didatangin Persib. Emang maunya dia? Nah, enggak mayoritas pemain depan nih. Kan pemain belakangnya cuma Mutombo sama Sandy Walsh. Sisanya ya gelandang sama penyerang kan. Kita tahu ada Ragnar, Sandy Walsh, ada Gokuto Notsuda, terus juga ada Luka Menalo. Jadi mayoritas pemain depan lah. Kalau menurut Mas Yuke, Mas Edwin, apakah ini tanda memang Igor Tolik pengen pengen ngubah gaya permainan yang lebih menyerang, karena kita tahu ketika Persib dipegang Igor Tolik tuh di laga-laga Super League kita tahu lebih cair mainnya, lebih ofensif gitu. Apakah tanda seperti itu atau memang ya Igor Tolik paham kekuatan Persib Bandung musim lalu di pertahanan yang agak kurang di depan, yaudah gue benerin depan. Iya, rasanya memang paling masalah kan mereka di depan. Memang. Itu kan udah dicek, kalau lu cek ya di stats mereka waktu juara beruntun 2 musim sebelumnya sama yang musim lalu, bedanya jauh. Konversi peluangnya jauh. Untungnya musim lalu itu sistemnya Bojan yang bicara, makanya katanya faktornya 70% sistemnya Bojan. Karena hampir semua pemain bisa cetak gol di situasi nggak cuma open play gitu. Jadi memang menurut gue sih kayaknya memang Tolik itu memperbanyak pemain depan karena dia sadar bahwa itu masalah utama Persib musim lalu sih. Gitu. Dan juga ingat ya bahwa ini Liga Super, ini liga lebih keras daripada Liga Eropa sekalipun ya. Lu 3-4 game kalah aja kursi pelatih panas tuh. Udah ngebul ini. Goyang-goyang kan. Kayak pembalap F1 begitu masuk kan lu langsung ngebul. Begitu minggir ke pit stop udah duluin orang gitu kan. Nah, itu yang kita akan tunggu ya, sejauh apa kesabaran terutama dari Boboto, manajemen ya harus sabar ngelihat ini kan bagaimanapun tetap mereka Igor Tolik perlu tetap berproses, ya. perlu tetap dapat bonding gitu ya. Jadi jangan terlalu buru-buru menjudge lah. Kalau awal-awal musim pasti dia akan mencoba mencari orkestrasi yang pas, yang apalagi itu 4 kompetisi ya, pasti di situ ada gajluk-gajluknya gitulah. Itu sih yang gue kira sih. Kita tahu rintangan pertama Igor Tolik ini bukan ACL 2 tapi Piala Presiden gitu. Di berapa tanggal 27 ya? 25 ya? Oh, 25 Juli hari Sabtu kan. Persib akan menghadapi Arema di laga pertama grup A kan, bakal main di Jalak Harupat apa Jalak Harupat ya. Dan Persib Bandung akan menjamu Arema. Tambah lagi Piala Presiden. Nah, jadi 5 jadi turnamen pramusim. Secara langsung ya. Bener. Ini kita tahu Persib di Piala Presiden di edisi perdana jadi juara tuh waktu itu ngalahin Sriwijaya kan. Tapi setelah itu kan kurang tampil optimal. Malah bisa dibilang lebih sering apesnya gitu daripada berprestasi karena banyak pemain yang cedera. Kita tahu di 2015 Deddy Kusnandar cedera dan akhirnya hampir absen sepanjang musim. Terus di 2024 juga Febri Haryadi cedera ACL kan dan akhirnya absen juga. Di musim lalu juga ada Sadil di Piala Presiden 2025 yang sempat cedera. Nah, menurut Mas Yatim, menurut Mas Yuke nih, bagusnya Igor Tolik memang gaspol langsung di Piala Presiden atau ya udah lepas aja karena kita tahu kan Piala Presiden hadiahnya mewah ya, cuma main 2 minggu hadiah 6 miliar loh. Sedangkan Super League aja 1 tahun cuma 10 miliar kalau nggak salah kan. Dan itu kan
jauh banget tuh. 7,5 kalau nggak salah. 7,5 malah. Jadi nggak beda jauh kan sama Ya, hadiah. kalau gue Piala langsung Presiden. ngomong deh, nggak penting udah. Ah. Lu inget gue agak trauma sama Ole. Kan Nah, cederanya iya, kan Ole, langsung bener. lama tuh cederanya, Win. Bener. Wah ini gila nih turnamen kayak gini bahaya banget pramusim. Kan ya nggak apa-apa kalau misalnya pesertanya kita aja gitu ya udah biar aja lah, kita kan udah biasa main bola kayak gitu kan. Tapi kalau ngundang tim-tim asing gitu Iya, kan nilai bener. kompetitifnya kan tinggi. Tinggi. Secara industrinya, secara komersialnya bagus. Tapi pemain kitanya ngeri-ngeri sedap. Iya, betul. Kalau dia cedera di situ, wah konyol. Tadi kan udah disampaikan sama Bur, pemain-pemain yang tadi disebutkan tuh Deddy Kusnandar, terus Febri, Febri Sadil. kan sampai long last cederanya gitu kan merugikan tim. Apalagi ini cuma pemanasan. Mereka sekarang baru latihan, bro. Iya. Kan untuk level fitness tuh belum dapet. Iya, nggak Jadi cukup ngapain 2 minggu. jor-joran gitu di turnamen pramusim gitu. Kan di Eropa juga sama kan, kalau sekarang masuk pramusim kan ada turnamen di Amerika ini. Iya, Kan banyak kemarin diturunin pemain-pemain muda. Main muda. Iya. Kalau menang ya udah tutup mata. Nah, ini juga perlu jadi pemahaman juga buat Boboto dan juga buat masyarakat kita ya, sepak bola kita. Jangan terlalu mendewakan turnamen pendek apalagi sifatnya pramusim. Meski itu title-nya besar gitu ya. Karena jangka panjang target tim itu bukan di situ. Itu bagian dari aklimatisasi mereka, manasin mesin gitu loh. Jadi menurut gue sih ya udah sesuai lakukan rencana yang sudah direncanakan dengan tahapan-tahapan jangka yang sudah dibuat oleh Igor Tolik. Jangan terpengaruh ini. Kalau ini sih ya anggap aja lah buat sparring partner aja lah, menang kalah ya udah gitu. Jadi makin besar hadiah itu sifat kompetitifnya makin semakin sengit, Nah, benar. makin keras gitu. Jadi maksud gua rasa ini nyambung juga ke Bobotoh ya, yang mungkin nungguin idolanya siapa main ternyata nggak diturunkan, jangan dimarahin juga, karena pelatih paling paham. Ini dia siap nggak. Kalaupun tadi Yuki udah bilang karena level fitnessnya belum di titik ideal, kayaknya itu akan banyak rotasi gitu. Malah mungkin pemain muda bisa diutamakan. Betul. Jadi jangan menjadikan itu sebuah exposure utama, karena exposure utamanya nanti liga kalau udah mulai gitu loh. Dan masih dalam tahap rawan cedera ya bro. Kalau betul. belum di level fitness maksimal kan rawan banget. Sentuhan dikit. Dia naikin sedikit, intensitasnya ketarik hamstring. Iya, bisa 3 bulan begitu. tuh. Aduh, sayang banget kan. Bisa begitu, Sayang makanya. banget, bener. Cuma mungkin karena ada faktor gengsi apa, gua rasa ya mungkin berapa menit, mungkin pemain-pemain yang ditunggu itu mungkin bisa aja diturunin gitu. Tapi juga jangan harap langsung kenceng juga mainnya, belum. Dan sebenarnya Piala Presiden juga ngerusak rencana yang udah disiapkan oleh Igor Tolis. Sekarang kita tahu ternyata Igor Tolis rencana nih menggelar TC di Thailand di tanggal 24 Juli. Oh, ini irisan ya? Dan akhirnya ya udah di batal ya? schedule. Oh, Dan schedule. jadi dia masih nunggu performa Persib di Piala Presiden nih. Jadi di 3 laga fase grup, kalau misalnya memang langsung kalah di fase grup, bukan nggak mungkin langsung TC di Thailand. Tapi kalau lanjut terus, kan karena final Piala Presiden tuh tanggal 12 Agustus kan kalau nggak salah. Iya 12 Agustus benar. 6. Oh 6. Iya, 25 sampai 6. Berarti 6 tanggal 6 Agustus ya? kayaknya. Tanggal 6 Agustus. Berarti kan Mungkin di situ dia kalau dia sampai final mungkin baru dia atur jadwal tuh atur ya. jadwal lagi ke entah Thailand. ke Thailand atau kemana gitu. Sebenarnya sih udah ngerusak jadwal dia, dan Igor Tolich ya mungkin kita tinggal lihat nanti apakah memang Iya, Persib agak serius jadi atau enggak gitu. ngatur ulang sih. Nah, jadinya. jadi harus ngatur ulang kan. Tapi gua rasa bisa lah. bisa Mereka ngatur sih oke lah. Manajemen sejauh ini menurut gua nggak cuma Persib lah, tim yang terlibat di Piala Presiden itu gua rasa dalam mengatur jadwal harus nurunin siapa, main seperti apa sampai siap fisiknya di puncak untuk liga yang baru itu mereka udah pasti atur. Mungkin lebih hati-hati aja mereka, lebih hati-hati, terutama pemain-pemain utama pasti mereka lebih hati-hati ya untuk mempertimbangkan mainnya seberapa lama, terus intensitasnya seberapa tinggi. Kalau lawannya kan semua tim kalau lawan Persib beda, bro. Motivasinya double-double loh. Misalnya gimana caranya nih kan? Itu yang bikin ngeri kan. Padahal ini cuma pramusim. Gue rasa lebih ke situ sih concernnya ya, supaya semua plan yang udah disiapkan untuk jangka panjang nggak rusak di depan gitu. Dan tapi ini ada satu kabar baik bagi Persib Bandung. Kita tahu laga playoff ACL 2 melawan Manila Tiger yang dijadwal awal tanggal 12 Agustus mundur ke tanggal 31 Agustus kan. Ini karena jadwal playoff ACL 2 ini bentrok sama Piala AFF. Kita tahu kan final Piala AFF tuh tanggal 26 Agustus. Iya. Dan akhirnya ya AFC memutuskan untuk memundurkan jadwal laga Persib melawan Manila Tiger ya. Dan tapi kan di saat bersamaan juga banyak pemain Persib nih dipanggil timnas Indonesia kan. Iya tuh. Dan ada potensi nih pemain-pemain kayak Ragnar, Sandy Walsh, Beckham, Teja, Mark Klok,
Tom Hai itu masuk skuad akhir timnas Indonesia Final dan roster ya. final roster, dan bukan gak mungkin juga timnas Indonesia masuk ke final dan bakal main di tanggal 26 itu. Berarti kan jaraknya antara final Piala AFF dan playoff ACL 2 itu cuma 5 hari kan. Dan playoff ACL 2 itu menentukan Nah, apakah lanjut atau enggak. mereka dan ke main fase grup. single match itu kan, main di GBLA. Gimana memandangnya Mas Yuke, Mas Yuke? Nah itulah makanya mereka butuh squad gemuk makanya. Jadi gua rasa udah diperhitungkan itu, terutama pemain-pemain yang akan masuk ke timnas ya. Iya. Dan kalau squadnya gemuk dengan kualitas merata sih menurut gua nggak terlalu masalah lah, nggak terlalu masalah. Tapi ya adalah 1-2 mungkin yang memusingkan gitu ya bagi Gortolik, cuma maksud gua dia bisa atur lah. Karena kedalaman squad sekali lagi sama jumlah pemain itu sangat sangat gemuk sekarang yang dimiliki Persib, dan target itu menurut gua harusnya nggak sulit gitu. Ya, memang titik krusialnya bagaimana kompromi ya antara sesama pelatih. Nah, nih. itu Itu kan biasa, Win. Kalau di kita kan dulu juga gitu kan. Satu tim misalnya, ya udah gue 3 aja ya. Bukan berarti meremehkan timnas, tapi lihat prioritasnya. Ini kan Piala AFF. Piala AFF ini kan bukannya FIFA kalender kan. Dan apalagi itu didominasi oleh mayoritas satu tim misalnya. Iya. Kan ini bisa merugikan tim ini ya. Apalagi tadi lu bilang irisannya bukan irisannya gitu, menabrak gitu kan. Bener. Jadi harus ada titik kompromi bagaimana John Hertman bisa gitu ya bicara dengan pelatih-pelatih. Gue punya skema kayak gini nih. Jadi kalau semuanya Persib semua yang ngisi gitu ya kan, ya Persib yang rugi. Bener nggak? Sementara yang dari pemain-pemain dari tim lain bukannya jelek juga kan. Karena kan kalau udah Piala AFF ini kan ya pemainnya relatif rata lah, maksudnya sama-sama punya kualitas gitu kan. Cuma bagaimana supaya kepentingan timnas tetap terjaga, kepentingan klub juga kagak diabaikan. Betul. Kebugaran pemain juga bisa diprotek gitu loh. Karena kalau enggak, buset. Katakan tadi berapa? 7, 8 pemain Persib. Iya. Bahkan sekarang kan 11. 11 berarti harus ada kompromis, betul. Kompromi. Harus kompromi. Dan PSSI sadar bahwa Persib kalau lolos ke ACL itu membawa nama Negara. Indonesia juga Benar, yang berpengaruh ke koefisien. Iya. Gitu. Harus kompromis itu. Karena dulu sempat gitu, dulu timnas yang dulu aja yang timnas dulu yang nggak kompetitif aja, Win. Ada bagi-bagiannya juga. Persija 2, Persib 2. AFF 2016 itu. Kayak gitu kan. Yang bentrok sama dulu namanya kan karena kompetisi lagi libur, Indonesia Soccer Championship Iya, kan. iya. Itu akhirnya tiap tim cuma 2 pemain tuh. Betul. Hanya diizinin Padahal untuk lepas kompetisi bikinan. Nah, padahal kompetisi bikinan kan. Aja Padahal kompetisi kosongan itu. Iya. Dan akhirnya cuma ngelepas 2 pemain. Ini selain Persib Bandung, kita sedikit geser ke Persija, Mas Yuke, Mas Edwin. Persija diam-diam juga udah mulai aktif nih di bursa transfer setelah mendatangkan beberapa pemain lokal kayak Victor Detan, Akil Safik, terus juga ada Arhan. Sekarang kan lagi gencar mendatangkan pemain Eropa Timur. Udah 2 nama yang diumumkan, ada Kerry Memija dan juga Dennis Kollinger. Dan dalam waktu dekat juga bakal diumumin gelandang juga nih, mantan gelandang timnas Bosnia namanya Stefan Loncar. Kita lihat kan kayaknya Persija tuh beraroma Eropa Timur yang sekarang di ikut-ikutan Persib jadi. Kayaknya STY tahu etos kerja Eropa Bener, Timur. Eropa Timur. Jadi kayak apa ya? Mungkin Sintayong melihat ya Eropa Timur pemainnya kan gila ya. Iya, Bola hilang, langsung dihajar. militansi gitu. Bener. Melihatnya gimana nih soal perekrutan pemain yang udah dilakukan Persija? Mas Ya, Yuki, ya Mas bagus. Gue sih ngeliat Persija akan mengejar kedalaman skuad juga yang seperti dimiliki Persib gitu ya. Mereka kan, ya itu tadi balik ke masalah tahun depan mereka kotanya berulang tahun yang ke-500 juga. Targetnya juara. Ada beban besar di sana, butuh materi pemain yang juga kuat. Padahal sebenarnya back-backnya juga lumayan ya. Kalau kita lihat ada Jordi Amat masih, ada Rizky Ridho. bener. Tadi nambah siapa? Kollinger ya? Kollinger hampir 2 meter nih. Nah itu maksud gue kayaknya memang STY pun meskipun di preskon katanya mau main menyerang, kayaknya dia nggak akan lepas dari basic bertahan yang kuat deh. Ya, setuju. Itu akan maksud gue menambah kedalaman dari sisi pertahanan sih, bagus juga gitu sebenarnya. Termasuk tadi gelandangnya ya. Gelandang Stefan Pencaran. Loncar. Dan Kerry Memija juga back kanan itu. Back sayap. Back sayap. Back sayap. Dan ya benar fokusnya ke bertahan. Iya, kalau tadi gue sempat baca statistiknya Memija itu, Kerry Memija itu memang dia lebih atribut defensifnya lebih menonjol. Lebih kuat, oke. Karena fullback kan biasanya kan kalau sepak bola modern gini banyak juga Ngerang untuk ya? melakukan Overlap, underlap gitu ya. Kalau dia memang dari statistiknya lebih ke atribut bertahannya STY banget memang. Kelihatan bahwa tim ini kayaknya akan main sama gitu ya. Mainnya akan banyak menyerap energi lawan, defense counter, middle block, baru fast counter gitu Counter, kan. ya. Kayaknya itu yang akan dilakukan. Cuman memang kalau dibanding Persib nih, Persija nih agak ngeri-ngeri juga, Win. Agak lambat ini proses Iya, dealingnya betul, gitu betul. ya. Sementara kan
Dia sekarang udah kebalap loh Persebaya loh, dari bagaimana aktifnya di bursa transfer ya. Itu kan yang dulu juga jadi persoalan Persija kan. Sebelum si Marcio Sousa ya, tapi sebelumnya kan selalu persoalannya terlambat dalam membuat keputusan. Nah sekarang juga dengan tuntutan apalagi dari pemerintah daerah untuk pengen Persija Jakarta punya hadiah juara, itu kan harusnya lebih cepat lagi. Gitu loh. Tapi ya oke, menurut gue sih sekarang mereka udah buat paling nggak awalan yang baik dengan mendatangkan pelatih yang punya karakter, pelatih yang mengenal sebagian pemain-pemain timnas yang ada di Persija, itu lebih memudahkan untuk bonding juga. Kalau misalnya bener-beneran jadi, misalnya Marcelino datang, Asnawi datang, itu seru tuh. Rame lagi. Karena itu gue denger juga gitu, kayaknya Marcelino balik ini nih, karena di sana tuh kayaknya nggak prospek dia, jadi lebih baik dia di sini. Kayak kontraknya udah habis nggak sih di Oxford? Kayak udah habis ya? Iya, gue nggak ngerti deh tuh. Yang pasti ya nggak bertumbuh di sana dia. Kasihan. Tapi kalau Persija datengin Asnawi nih misal ya, karena kan Asnawi juga punya kontrak di Port FC. Bentrok gak sih sama Kerim Memija karena posisi mainnya sama tuh, fullback kanan? Asnawi bisa main gelandang loh. Iya. Dia memang awalnya gelandang dulu kan. Dan sangar dia. Sama ini. Fullback kiri juga bisa Gue juga. penasaran dia pakai 4 Polanya apa apa? 3. Nah. Kalau pakai 3 berarti memang ada ekstra center back kan? Yang dampingi Rido sama Jordi Amat. Yang tadi Kollinger ya? Dennis Kollinger. Tinggal kirinya mungkin gua rasa Donitri lah masih dipercaya. Nah, kanannya nih. Tapi nggak apa-apa itu kan dalam skuadnya. Kalau merebut Asnawi, tempat utama itu kan sebuah sehat lah, kompetitif yang sehat. Patinama masih bertahan nggak ya? Kabarnya dipinjemin ya. Bisa ke kenceng sih ke PSS Sleman kan. Oh iya, masih satu masih sister satu. ya. Sister club Iya, lah. tahu kalau Sister ini. club. Sister clubnya ada 3 tuh. Nah, bener kan. Satu lagi. Karena sayang kalau sekelas Saint Patinama nggak dimanfaatin kan. dimanfaatin, Kemarin bener. memang dia agak susah untuk bersaing, Doninya lagi di atas kan. Bener. Dan Saint Patinama juga baru Donitri sih. Donitri keren banget. Dan sayangnya juga Saint Patinama juga baru sembuh dari cedera waktu itu kan. Iya, Dan bikin dia nggak kompetitif. Iya. Dan sebenarnya Saint Patinama kalau Persib mau ngincer bisa aja tuh karena back kiri Persib pun cabut semua tuh. Iya, Bisa masuk opsi kan. betul. Dan Jadi hitungannya kirinya kan, Sen, kanannya Sandi gitu ya. nah, Timnas jilid 2 dong. Timnas Jilid 2 atau Buriram Jilid 2 kan. Mini timnas kan. Mini timnas bener. Kayak dulu super klub kan. Belanda banyak kan Ayak, Jerman Iya, banyak kan bener. Munchen. Munchen. Gitu. Iya. Gitu Nah, ya. Itali Juve dulu ya. Itali iya. Juve bener. 7 pemain. Sekarang timnas Persija sama Persib ya. Iya. Kayaknya Bagi-bagi. muaranya ke sana Arahnya ke tuh. situ kan. Benar-benar. Tapi kalau melihat gebrakan Persija sejauh ini memang belum se-eksplosif Persib atau Se-eksplosif, Persebaya gitu ya. betul. Gimana? Kans Persija apa yang harus dilakukan oleh Sintayong kira-kira agar bisa membuka peluang lah untuk jadi juara Super League? Ya sekarang menurut gua manajemen harus bergerak cepat, yang diincar STY dipastikan apakah memang mau diambil apa enggak. Iya, jangan kayak kemarin ya. Jangan kelamaan gitu. Kayak Peralta ya isunya. Ah. Hilang. Terus Peralta. gue berharap juga pemain yang fix bertahan betul-betul bisa dimaksimalkan STY. Karena kalau enggak Ya, butuh itu waktu lagi repot. Benar-benar. Gitu. Karena yang bertahan juga cukup oke kok kalau secara Van kualitas. Basten, kalau Nego, Paulo Iya. Ricardo kan sayang kalau dilepas. Kan gosipnya gitu. Ini STY lagi apakah memang mau pakai yang masih bertahanin atau enggak? Karena kalau enggak repot lagi. Kontrak mereka juga nggak murah gitu. Iya, betul. Yang bertahan ini pemain Brazil itu ya, Pemain beberapa Brazil. diantaranya. Jadi Iya. harus cepet itulah. Karena maksud gue gini, kalau masih mau dalam masa pertarungan, maksudnya masih masuk bursa juara, harus cepet klop semua. Iya, Iya, betul. setuju. Kalau lambat dikit aja bahaya. Harus cepat ngeklik ya. Apalagi ini kan STY mentransformasi perbedaan gaya bermain dari Brazilian School lah kemarin juga. Bagaimana mereka sangat Brazil banget, mainnya flare, mengalir, sampai mereka lupa belakangnya bocor banyak gitu kan. Sekarang berubah kan, jadi tim yang lebih efektif, lebih yang terorganisir, lebih yang disiplin gitu ya. Kita tahu karakter STY bagaimana, jadi harus cepet. Makanya harus udah stabil nih semua pemainnya, udah dipastikan gitu, baru enak ngolahnya. Kalau masih keluar masuk Masih ngeraba-ngeraba repot. juga gitu. Benar. Ini Soal kita itu kan tadi lo bilang 500 tahun ya. 100 tahun. Masalahnya Persebaya tahun depan 100 100 tahun. tahun. Nah, Jadi mereka juga punya target tuh. Benar. Jadi masing-masing tim punya target, Persebaya, Persib, Persija. Nah, kita tinggal tunggu siapa yang jadi juara Super League di musim 2026-2027. Ya. Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!
Ini terakhir nih Mas Yuke, Mas Edwin, kita sedikit geser ke Piala Dunia 2026. Oh, gue kira 2030. Gue mau jogging Belanda lagi. Itu mau 64 negara katanya. Infantino udah ngomong kan. Kurang Benar, kerjaan dia sempat tuh bilang FIFA. itu wacana yang sangat possible dia bilang. Kata dia begini apa? Piala Dunia itu kita harus bikin Piala Dunia bisa dirasakan oleh banyak negara. Sebanyak mungkin membernya. Mungkin, karena jangan sampai ada tim nasional yang nggak punya mimpi main di Piala Dunia. Makanya dia pengen mimpi Piala Dunia tuh terjaga lah di semua negara termasuk Indonesia. Itu politik sih menurut gue sih. Karena Dan dia ingin juga- memenangkan suara juga kan. Semakin banyak benar. member yang seneng ya kan, paling nggak itu dia. talent vote-nya tuh dia dapat banyak gitu kan. Iya. Nah ini bicara Infantino, paling kan lagi rame katanya Infantino punya anak emas katanya. Siapa itu? Inisial A katanya. Inisial A. Karena kan kita sebut Argentina. Ini kata netizen bukan kata saya ya. Katanya kan banyak diuntungin, semisal kayak lagi lawan Mesir, udah sempat ketinggalan 2-0, terus Mesirnya golnya dianulir. Padahal terus juga ada momen di mana Salah duel sama Julian Alvarez terus jatuh. Akhirnya Argentina bisa serangan balik dan jadi gol penutup menang kan lewat Enzo Fernandez. Terus juga lawan Swiss juga lagi duel antara Brahim Embolo sama Leandro Paredes di awal. Setelah wasit ngecek VAR, ternyata yang awalnya kartu kuning Paredes Jadi berbalik kartu jadi merah. berbalik ke Embolo dan akhirnya kartu merah kedua, kartu kuning kedua kan. Melihat sebenarnya ya apa yang diasumsikan orang yang terkait Argentina anak FIFA sebenarnya bisa diperdebatkan juga kan. Nah, kalau Mas Yuke, Mas itu melihatnya seperti apa? Apakah memang Argentina banyak diuntungin di Piala Dunia 2026 atau seperti apa? Karena juga di Piala Dunia 2022 kan Nah itu. asumsi ini juga ada kan. Kalau itu memang ada Nah, beberapa ketika- hal gitu ya. Nih, khusus ketika lawan tim Belanda. nasional kebanggaan Mas Edwin kan lawan Belanda, ketika Messi hand, terus Paredes nendang ke Nendang, bench, betul. nggak dapat kartu apa cuma kartu kuning gitu? Nggak dapat. Nggak dapat malah. kartu kan? Karena dia udah dapat kartu kuning. Nah, dia dapat kartu kuning. Harusnya kartu kuning bisa Nah, merah. Kita tahu padahal Abdul Lestalu di final Piala AFF 2015 langsung merah kan ketika nendang bench ke bench Thailand. Gimana Mas Yuke, Mas? Ya itu bumbu yang enak untuk didengar lah. Masalah ini kan netizen ini kan selalu mengeluarkan hal-hal yang kadang-kadang ajaib gitu bro. Iya. Anak emas lah apa Anak meskipun emas, benar. tendensinya dia. Tapi maksud gue gini loh, kualitas tuh di sepak bola itu nggak ada yang bisa ngalahin kualitas lah udah. Lu contohin Mesir ya. Mesir itu sebenarnya kalaupun dianulir tapi tetap bisa unggul 2-0 duluan. Iya, benar. Itu yang gue sebenarnya gue sayangin banget kayak nggak bisa nahan gempuran lagi. Dan menurut gue kalau itu Mesir sangat apa ya? Menurut gue lemah banget ketika lu dalam 12 menit kebobolan 3 sayang banget. Betul. Kalau lu fokus aja bertahan, gue rasa lu bisa menang 2-1 deh. Gitu. Jadi lagi-lagi ini masalah kualitas. Lu tidak bisa menahan gempuran begitu udah kebobolan 1, goyang Mesirnya. Itu menurut gue. Sisanya menurut gue lagi-lagi bagaimana kekompakan mereka untuk mensupport Messi. Ya kuncinya itu, kalau bisa nanti nih kayak nanti lawan Inggris nih, kalau lu bisa kunci aja bola-bola ke Messi sama lu pagerin aja tuh Messi, mungkin lu punya chance gitu loh. Karena Argentina tuh sebenarnya memang nggak istimewa-istimewa banget, cuma mentalnya udah jadi dari 2022 Bur. Udah pernah juara di bawah tekanan, digendong Messi, sekarang mereka kayak ngegendong semuanya supaya Messi jadi last dance lagi gitu. Memang istilahnya stigma itu nggak bisa kita hindarin ya. Dan Iya. itu memang terjadi. Tadi Edwin udah mengatakan sejak 2022 udah ada aromanya Tendensi, gitu ya. Tapi kan itu ya bisa diperdebatkan. Oke gitu. Maksud gua kalau yang mau gua highlight di sini standar kepemimpinan wasit yang nggak konsisten gitu. Itu yang akhirnya jadi pemicu perdebatan, kontroversi. Kalau wasit itu konsisten, mungkin nggak seperti sekarang. Mungkin nggak akan muncul tendensi-tendensi negatif terhadap Argentina dan wabil khusus Lionel Messi. Gue inget, masih inget waktu pas Liga Champions ada slogan UEFA Lona. Oh ya, Barcelona, Oh, iya. iya. Ya kan? Kayak Barcelona, betul. Itu kan bisa terjadi di mana aja, nggak cuma di FIFA aja, di hajatan UEFA juga bisa terjadi gitu ya. Di kita juga ada kan gitu, anak papa gitu Anak misalnya papa, kan. iya. Tapi tadi dikatakan Edwin, kalau tim itu superiornya tinggi, punya superioritas, Punya maka kualitas, iya superior ya, dia harus superior. Iya. Kalau dia tipis-tipis aja akan susah juga. Untuk mengatasi dugaan-dugaan kayak gitu. Tapi kalau dia superior, diapain juga, direncanakan kayak gimana juga, nggak bakal bisa, tetap dia akan menang gitu. Nah, kalau superioritas Argentina itu bukan kepermainannya, tapi mentalitasnya gitu ya. Ingat nggak
bagaimana mereka setengah mati juga menang lawan Tanjung Verde, kebobolan 2 gol juga, lawan Mesir kebobolan 2 gol juga. Mental Mereka ada lubang juga sebenarnya benar. Jadi bagaimana tim-tim itu kalau menghadapi mereka tuh selama 90 menit manfaatin betul gitu loh sisi yang bisa mereka kontrol. Iya. Kalau yang nggak bisa mereka kontrol kan susah ya, masalah wasit lah, isu ini, isu itu gitu kan. Itu yang menurut gue jadi polemik. Agak menyayangkan gue. Harusnya Mesir bisa menang kemarin tuh. Iya. Terus sama ini juga, 2-0. tadi kembali sorry Win, Bur, kembali ke soal konsistensi wasit ya. Wasit itu nggak konsisten, standarnya itu nggak sama. Misalnya dari sejak awal laga pertama Argentina lawan Aljazair, kan udah ada kontroversi. Messi yang ya? Messi nginjak bagian Iya, belakang. Betisnya pemain Aljazair. Iya kan, betul. paling nggak lu kuning. Iya. Ya kan? Ternyata nggak, oke, mungkin wasit hilap segala macem gitu kan, nggak direview juga lagi kan. Nggak ada yang Tapi ngecek, kejadian yang sama, yang sifatnya refleks movement, kayak seperti apa pemain dari Maroko yang nginjek kakinya Lisandro Martinez, itu Maroko apa? Mesir ya? Oh Mesir. Yang proses terjadinya Iya. gol kemudian. Gol Iya, iya. Mesir yang Mesir dianulir itu kan? Itu kan refleks movement. Iya. Yang memang kalau ditinjau VAR itu menjadi dramatis. Gerakan itu kan susah dihindari, namanya duel kan. Iya. Tapi kenapa kok di momen yang lain enggak gitu kan? Terus kalau kita geser lah, oke jangan ini karena Argentina terus disorot terus, kita geser ke Prancis lawan Paraguay. Gila bro. Wah, Itu parah kacau. itu. Mbappe itu Kasar banget itu main setengah tiang. Iya. Istilah orang Batak bilang pak, nggak ada kuning. Iya. Berarti kan lu nggak protek tuh. Kalau mau protek pemain bintang, lu protek semuanya gitu loh. Kalau mau standarnya sama, ya samain standarnya gitu. Makanya kan lu wasit Uzbek pulang bagus lah. Kalau nggak dimimpin lagi lu, kayak begitu kan bahaya bro. bahaya, Nah, betul. maksud gue itu. Jadi tidak menyudutkan 1-2 tim atau 1-2 pemain, tapi standar wasit di Piala Dunia ini memang Iya, terutama jomplang output Jomplang, keputusan. outputnya. Suka standar beda Standar ya. beda. Itu akhirnya Standarnya bikin beda, rame. Tambah lagi ada gestur-gestur si itu juga Infantino pas Messi gagal penalti. Wih, kecewa gitu Ini ya. makin kesannya ini. Iya. Kesannya. Jadi Kesannya. disambung-sambungin. Iya, Sambung-sambungin, sambung-sambungin, dicocokologi gitu kan. cocokologi, Tapi gue bener. nggak percaya, gue nggak yakin ini ada perlakuan khusus atau apalagi ada settingan. Gue nggak percaya. Tadi kalau tim itu memang punya mentalitas dan superioritas yang jauh di atas lawannya, diapain juga, dikerjain apa kayak gimana juga, pasti mereka akan tetap lolos. Iya, bener. Kayak Prancis kan kalau mau di quote on quote mau dikerjain Paraguay. Iya, Nggak nyari bola, nyari kaki kan dikerjain. Dan wasit seolah-olah membiarkan Iya, kan kayak dikerjain. Iya, bener. Tapi karena superioritas dia memang sangat menonjol, ya lolos Menang juga akhirnya. gitu. Dan hebatnya nggak kepancing loh. Nggak Prancis. kepancing. Tenang tengah Bape ketawa-tawa aja, iya bener. Dia tahu nih, gue pasti Tahu, akan dimakan nih bener, gitu kan. bener. Dan Infantino mungkin kalau pengen naikin satu negara, kenapa nggak Swiss sama Italia sekalian kan? Asal negaranya dia kan. Ya kayak kemarin kasus yang kartu merah Balogun kan juga ngaco Nah, itu. benar, sebenarnya. itu tuh. Itu terlalu apa ya? Terlalu kasar gitu maksud gue ininya. Iya. Kelihatan banget, kelihatan pakai pasal banget. itunya tuh ngaco gitu. Iya, benar-benar. Pasal yang udah puluhan tahun nggak pernah dipakai. Iya, katanya mau diusut nanti setelah Piala Dunia habis. Oh iya, Iya kan? karena Parlemen UEFA udah membuat Nah, itu apa tuh. namanya policy menyelidiki Nah, kasus Infantino ini itu. soal Valerian Bolagun ya. Dan UEFA sendiri federasinya siapa presidennya itu gue lupa. Si ini, aduh lupa namanya. Ya, Dia Severin, Alexander Severin. Dia Nah. bilang ini mencederai nilai-nilai sportivitas. Iya, betul. setuju. Karena dimanapun kalau udah keputusan wasit dan itu udah disahkan, pertandingan udah selesai, Iya, ya itu mah udah itu sah. berlaku, Berlaku, valid, benar, nggak bisa dianulir. Walaupun ujung-ujungnya Amerika kalah juga sama Belgia ya. Itu akhirnya akhirnya Balogunnya jadi ngerasa bersalah Salah, dan benar. Amerikanya jadi malah Nggak benar dapat mainnya. apa? Iya. Jadi tidak dapat Kena simpati. tekanan apa. benar. Dianggap lu ngatur Yang segala kasihan macam. Balogun sebenarnya. Iya. Balogun selesai pertandingan dia nyamperin Rudi Garcia lu. Dia mau ngomong maaf gitu. Nggak, gue udah tahu. Ini bukan salah lu kata si Rudi Garcia. Iya. Keren ya. Rudi Garcia. Oh, sportsmanship luar biasa. Ini bicara semifinal Piala Dunia, ini mungkin pertama dalam sejarah ketika semifinal Piala Dunia itu mempertemukan 4 tim dengan ranking FIFA tertinggi. Sekarang kan di live ranking Prancis nomor 1 dan nyalip Argentina kan, kedua Argentina, 3 Spanyol, terus keempat ada siapa? Inggris. Ini kan berarti nempatin ya memang tim-tim yang sekarang menempati peringkat teratas gitu ya. Kalau menurut Mas Yuke, Mas Edwin, 4 tim ini memang yang paling layak lolos ke semifinal atau memang ada klub atau bukan tim lain lah, atau ada tim lain yang memang seharusnya ada yang lebih layak di semifinal. Dari sebelum dimulai Prancis Spanyol udah Emang udah diplot ya? diprediksi. Masuk Nah, semifinal. yang bagan ini yang agak kejutan tuh Inggrisnya sebenarnya. Karena mungkin prediksinya Brazil. Brazil, Oh, atau Portugal, Brazil, ya. iya. Cuma memang ini sih Inggris itu sebenarnya, nah ini gue juga mau matain nih orang-orang yang bilang terlalu digembar-gemborkan karena sejak Southgate masuk itu udah dirubah, Dan dipotong abis sama Southgate. Bagus hasilnya. Soal mentalitas, soal media juga jangan men-treat mereka seperti selebritis itu udah dipotong abis sama Southgate, program dari FA-nya gue baca Yeah. tuh. Cuma
sama ini, Inggris tuh berprogres loh. Di 2021 kan ke final, kalah lawan Italia. 2022 kalau nggak salah kalah di perempat final. 2024 kan ke final lagi Final ya. lagi Euro. Nah, sekarang tuh dilengkapi sama adaptifnya Tuchel. Nah, hebat. Jadi maksud gua rasanya ya kalau sampai Inggris yang menang nih lawan Argentina, bahaya loh mereka. Bisa juara itu. Iya, iya, iya. Tapi kalau lawannya Perancis berat juga gitu. Nah, itu yang menarik lagi. Kemarin ada laporan Arsene Wenger, kan dia ketua TSG-nya FIFA. FIFA. Dia bilang gini, Wenger tuh, menurut dia tim sekarang yang paling sulit dihadang tuh Perancis. Prancis. Tapi secara taktikal yang bisa menghadang itu Perancis, menurut Spanyol. dia Spanyol. Kan lapangan tengahnya bagus, jadi itu semifinal keren juga sih. Kalau gue pengen nonton tuh, Bur. Sebenarnya- Perancis Spanyol tuh. Ya sebenarnya idealnya itu finalnya Prancis-Spanyol. Iya. Dengan mempertimbangkan performa Argentina yang agak shaky gitu ya. Terus Inggris yang juga secara kualitas tim nggak terlalu rata lah ya. Mereka kan lebih karena kepintarannya Tuchel. Terutama dalam melakukan pergantian pemain tuh dia jago tuh. Iya. Dia bisa menghidupkan lagi vitalitas yang turun. Kayak misalnya dimasukin Anthony Gordon, kenceng lagi gitu kan. Terus tiba-tiba ada faktor X, Jude Bellingham yang benar-benar mencuat di sini. Dia punya naluri predator dari second line tuh kan. Apa namanya, dari sisi Inggris ya. Kalau Argentina kita sama-sama tahu. Tapi memang kalau Spanyol sama Prancis ini di level yang agak beda dikit nih mereka nih. Karena memang mereka timnya tuh yang satu kolektif, yang satu nih lebih ngandelin individu. Tapi pace-nya luar biasa Iya, gitu. 4 di depannya tuh. Gila itu. Mbappe, Dembele, Olise. Itu kalau ada Doué. gigi tujuh tuh kan. Itu bahaya tuh. Makanya kan ini sempat juga membuat Lamine Yamal agak gerah juga. Karena selalu Prancis kan didengung-dengungkan, Iya. diunggul-unggulkan. Terus Lamine Yamal bilang, Nggak takut jangan ya." lupa loh, 2 pertemuan terakhir Prancis kalah sama kita. Nah, loh. dan Di itu Nation di- League itu kan. Nation Iya, League sama iya. semifinal Euro kan. Betul. 2024. Jadi dia bilang ya boleh aja, tapi ntar kita buktikan nanti siapa gitu kan. Nah, singkat paling, prediksi siapa yang lolos ke final, Mas UK, Mas Edwin? Perancis Inggris. Prancis Gua maunya Inggris. Perancis Inggris. Prancis Inggris, Mas UK? Prancis Argentina. Prancis Argentina. Juaranya? Prancis. Kalau Perancis Inggris, gue pingin juaranya Inggris. Tapi kalau Perancis Argentina, Prancis. kayaknya Perancis juaranya. Oke. Kalau Kayak Prancis- kayak ada faktor X gitu loh di Iya, Inggris faktor nih X, sekarang. Kalau Perancis juara, maka isu-isu tendensi-tendensi tentang Selesai Argentina ya? tutup. Betul, Iya. benar. Dan akhirnya Prancis bisa nutup itu ya. Dan 3 Piala Dunia mereka selalu ke final. Gila. Gila. 18, 2022, Iya. 2026. Berarti nyamain Brazil ya? Iya. Brazil 94, 98, 2002 kan? Betul. Iya, betul. Kita tinggal lihat nanti siapa yang akan jadi juara Piala Dunia 2026. Mas Yuke, Mas Edwin, makasih banyak Iya, nih. sama-sama, Nggak berasa sama-sama, udah sama-sama, sejam lebih kita ngobrol mulai dari Persib Bandung, Makin Persija, sore nih, makin sampai sore nih. Piala Dunia 2026. Ini jalanan udah makin macet. Oke, Terus nanti enak pulang. Oke, nanti kalau ada isu-isu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Masuk ke dalam. siap. Aman, Bur. Oke, saudara, terima kasih banyak udah nonton podcast Locker Room. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.